Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ingin izin bertanya. Tadi saya sangat tertarik ketika kita mempersiapkan buka puasa itu memang sangat jarang sekali ya dengan kunyit gitu kan. Nah kebetulan saya kopi edik juga Tad gitu kan. Cuman saya jarang mengkonsumsi minuman-minuman herbal. Jadi seketemunya. Tips apa untuk saya siapkan di rumah dari mulai sarapan sampai makan malam, karena kebetulan hormon saya itu mungkin kayaknya makan kerupuk aja jadi daging ini. Ya dikasih nasi gitu. Jadi pagi-pagi walaupun tidak sarapan makannya cuma 2 kali, makan siang sama sore. Saya ingin di rumah itu tersedia makanan yang tepat buat kami, mungkin khususnya saya sebagai suami, apa istri apa beda atau tidak. Terus minuman apa juga, kebetulan ketika kita ibu menyusui apa aja tadi yang kita harus sediakan untuk dikonsumsi sehat sehari-hari. Dan satu lagi, kebetulan apakah betul kebetulan kita kopinya benar-benar pahit tanpa gula, dan sekarang ini ada tips dari dulu kita pakai gula aren. Apakah berkurang atau tidak manfaat kopi itu ketika dicampur gula aren? Terima kasih. Jazakallahu khairan nasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak pesan menu. Ya, pertanyaannya apa? Banyak kah? Hah? Minuman yang harus dikonsumsi sehari-hari dari pagi sampai Gini Pak, kalau Bapak tadi antum tahu kaidah yang saya sampaikan di awal tadi, saya nggak tahu goalsnya apa, tapi kalau goalsnya sekedar, bukan sekedar, kalau mau hidup sehat ya mungkin stop, hentikan, kurangi, hindari yang bikin kita nggak sehat, itu dulu, harus komitmen. Dan itu kalau Bapak katakanlah cuman ya, saya katakan ngurangi gula aja sama tepung, itu efeknya luar biasa. Gula sama tepung aja. Tadi Bapak bilang kan makan 2 kali sehari, kan camilannya banyak itu, ya kan? Camilan gulanya banyak. Beliau makan kerupuk, katakan kerupuk tuh gede banget kalorinya Bu, serius. Kalori tanpa serat, tanpa vitamin, tanpa enzim, itu kalau diperes keluar minyak itu. Iya. Sedangkan itu harus kita hindari kan sebenarnya. Bukan saya melarang makan kerupuk mengharamkan, ya enggak lah. Gitu loh. Itu Anda jadi mulai disiplin ya. Kalau mau cerita bagaimana saya mulai disiplin, baru nanti kita bicara tentang apa minumannya gitu loh. Disiplin dulu. Jadi stop what makes you sick, itu dulu. Stop. Nah, 3 tuh yang saya biasa, saya ngomong gini takut diprotes, yang jualan banyak lupa soal. Itu semua isinya. Tapi tidak apa-apa, membantu UKM namanya. Sekali-sekali. Kan tiap hari. Ya, kalau bisa banyakin abang rujak di situ. Keren tuh. Stop what makes you sick. Jadi 3 aja saya minta kalau Bapak mau mulai. Kurangi terigu dan semua produk turunannya. Itu. Yang kedua, kurangi gula pasir dan semua produk turunannya. Yang ketiga, kurangi yang menggunakan minyak goreng. Minyak goreng. Ya, itu dulu deh. Sebenarnya ada satu tambahan lagi, cuman nanti Bapak mungkin saya balikan aja Dok, nggak jadi. Nasi. Ya, nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja dulu. Nasi nggak apa-apa, tapi ingat tadi ilmu tentang petugas tadi itu. Nasi kan karbo. Ya, kurangi karbo. Sama juga dengan pertanyaan kalau Bapak tanya, kalau minum kopi pakai gula aren mana? Gula is gula, tetaplah gula. Jadi saya sering bilang tuh, coba kembalikan ke rasa aslinya dulu gitu loh. Kita belajar dapatkan manis itu dari sesuatu yang real manis gitu loh. Contoh Anda minum kopi pahit, udah kok pahit, biarin aja pahit. Tahu kehidupan memang harus pahit kadang-kadang. Nggak gitu, misalkan gitu kan. Misal ya. Terus manisnya dari mana? Bapak makan kurma, manis juga dia. Justru malah kopi itu kalau Anda makan tanpa Bapak minum tanpa habisnya itu gula-gula gitu, dia fat burner dia. Fat burner, dia pembakar lemak kopi itu. Makanya kalau Anda orang-orang gym yang sudah paham, itu sebelum nge-gym dia ngopi dulu, tapi kopi pahit. Karena dia autofagi juga, dia memicu autofagi juga, memicu self eating juga. Ya makanya orang ngopi, kenapa orang ngopi itu males makan?
hormon laparnya ditekan sama dia. Paham ya? Tambah lagi yang satunya, tapi kita nggak bahas. Itu tuh, satunya kafein, satu lagi yang ono. Ya, jadi orang yang malas makan gitu loh. Nah, itu dulu. Itu ya. Nah, habis itu nanti dia perlahan tuh petugasnya istirahat tuh. Jadi bagaimana saya mendapatkan sumber karbohidrat yang sehat? Anda belajar. Karbohidrat yang bagus tuh apa? Contoh ubi, kalau nasi, beras segala macam. Saya biasanya saranin beras yang kalau bisa Anda dapatkan beras masih coklat, masih hitam, oke. Tapi beras hitam, beras merah nggak enak. Saya jujurnya nggak suka. Saya kadang lebih pakai beras coklat. Beras coklat nih bagus sekalian lebih rendah kalorinya daripada beras basmati, setahu saya. Jadi beras basmati yang bisa bikin nasi mandi itu kalorinya besar juga itu. Belum lagi tambah minyaknya. Ya, makanya biasa kalau Anda atau kita menjamu ustadz-ustadz, ulama-ulama itu kan diajakin makan gitu-gituan tuh. Sakit-sakitnya di lama-lama, tiap hari makan nasi mandi, nasi itu segala macam, kalorinya, lemaknya, belum lagi minyaknya. Gitu loh. Oke, nah itu. Jadi nasinya diganti misalkan. Kalau nggak bisa masih makan nasi putih, gimana? Anda campurkan minyak di situ. Jadi ini panjang kalau mau dibahas sebenarnya. Ya, pertanyaan lain nggak dijawab, tapi saya jawab aja nggak apa-apa. Tambahkan minyak. Jadi nasinya itu Anda campur sama VCO misalkan, bisa. Supaya ada lemak yang sehat di situ. Atau kalau nggak Anda campurkan biji-bijian. Atau kalau nggak usah makan nasi, makan ubi bisa kan? Kan karbohidrat juga. Gitu loh. Jadi kita yang ngatur, bukan kita diatur dia, enak aja. Gitu loh. Tiap hari begitu aja dia maunya, nafsu itu maksudnya. Ya. Tuh, lalu fasilitasi diri kita untuk bisa hidup sehat. Jangan beli yang aneh-aneh. Kulkas Anda di rumah penuhi dengan sayur dan buah-buahan. Jadi kalau buka kulkas, lihatnya buah, makannya buah. Apalagi Anda beli sayur-sayuran yang memang nggak suka. Contoh banyakin aja pare, kan nggak dimakan. Nggak, maksudnya pahit gitu loh. Akhirnya kan males makannya aneh-aneh gitu loh. Tapi pare itu bagus. Saya kalau makan siomay, pasti saya banyakin parenya. Siomay itu, ilmu tentang persiomayan. Ada jebakan Batman-nya loh di situ. Coba lihat, ada terigunya kan? Ada. Kalau makan siomay saya telurnya 3. Telur aman, protein. Butuh karbo? Oh, nggak apa-apa, saya ambil karbo 1, kentang. Masukkan kentang 1. Siomay saya nggak pakai. Karena pakai tahu kan? Atau kalau oke lah pengen sedikit yang ada apa somai-somai ala-alanya, saya pakein itu parenya. Jadi isi somai Jadul Akbar itu telurnya 3, ya, kentangnya 1, parenya 2. Itu asik banget tuh. Jangan pakai kecap ya bang, gitu. Karena kecap masalah lagi, gula lagi. Betul gak? Jadi cerdas gitu loh kalau makan. Hah? Kenapa? Manisnya dari istri aja. Iya, harapannya begitu. Semoga bukan diabetes ya. Jadi manisnya dari mana? Banyak sumber manis ya. Kita buah-buahan kan manis tuh, makan buah secukupnya. Ya, itu manis. Jadi tadi rasa-rasa itu kita kembalikan. Nah, termasuk kalau minumannya apa? Wah, banyak banget. Ya, kalau Bapak punya buku saya itu ada 200 resep itu. Ya, itu mau rimpang semua. Makanya saya bilang kalau bisa tuh Ramadan itu takjilnya itu minuman beraneka warna. Dari telang warnanya ungu, dari rosella warnanya merah, apalagi tuh dari kunyit warnanya kuning. Banyak banget bisa dibikin. Merah, kuning, hijau, semua kita bisa bikin. Dan itu sehat-sehat semua, nggak ada sirup gitu loh. Jadi dikenalkan. Kenapa? Memang secara kaidah pengobatan atau obat yang terbaik bagi penduduk suatu negeri adalah apa yang ditumbuhkan Allah di situ. Makanya sekarang ada satu resep. Nah, ini kalau Bapak mau bikin bisa nih. Resep ini sudah saya posting di Instagram juga. Isinya itu adalah jahe, kencur, temulawak, temu mangga, kunyit. Ya. Makanya ilmu tentang bagaimana kita membuat orang lain itu bisa menyukai sesuatu yang dia nggak suka, itu kan dari ilmu Quran sebenarnya. Ya. Maksudnya begini. Apa istilah itu? Jamu lah misalkan. Tapi suruh anak-anak muda minum jamu, mana mau. Kami mau minuman kekinian, gini-gini kan, wah gitu-gitu dengan gula segala macam. Tapi ada tapinya. Bagaimana caranya? Kemasannya diganti, ya kan bisa. Cara menyajikannya diganti, suasana menyajikannya diganti, sehingga apa? Kita bukan cuma jualan, tapi kita menyelamatkan generasi.
Saya lihat, waduh, ya Allah ya Rahman, saya kadang-kadang kasihan. Ini kalau Anda nih, terutama adik-adik ini, saya mungkin boleh sarankan Anda coba kurangi gula lah. Karena bisa jadi Anda nggak makan gula pasir, tapi Anda minum minuman berkalori tinggi itu banyak minta ampun. Minuman-minuman yang gelas-gelas gede itu gulanya 1/4 loh itu tuh. Banyak banget loh itu. Artinya apa? Siapkan asuransi terbaik Anda untuk 30 tahun lagi atau beberapa tahun lagi Anda berpenyakitan kalau punya pola kayak begitu, serius. Karena sekarang 20-30 tahun ada yang stroke loh, banyak banget. Salah satunya apa? Tadi kelebihan gula. Makanya saya bilang kurangi. Kita nih sekarang bicara nyelamatin generasi gitu loh. Dan tools yang paling mudah salah satunya tadi stok yang bikin masalah kan. Nah, rimpang rempah itu kan kalau Anda mulai rutinkan tiap hari itu, masya Allah efeknya luar biasa, sangat luar biasa. Ya, ada resep yang terakhir saya bikin itu bagus tuh buat bersih lab, bahasa saya bersih liver. Itu di jahe, kencur, temulawak, temumangga, mangkunyit. Ya, terus nanti terakhir ditambahkan sama lada hitam. Minum tuh tiap hari selama Ramadan, insya Allah bagus banget. Ya, dikasih air panas cukup. Jadi jahe kencur lebih banyak ya. Jahe kencur lebih banyak, biasanya perbandingan 1:1, nanti sisanya itu setengah-setengah atau 1/4 aja. Itu masya Allah efeknya luar biasa. Ya, diapain jahenya? Boleh Anda lukai perasaannya, geprek. Ini dia ilmunya lagi nih. Ya, hewan berbisa, hewan buas itu kan Allah kasih taring, Allah kasih kuku kan. Kalau diganggu, nyakar dia. Nah, tumbuhan kan nggak ada. Allah kasih apa ke mereka? Bahan aktif. Bahan aktif itu keluar kalau mereka disakiti, sayat, dipukul, keluar dia. Makanya kalau Anda paham, kalau memahami sesuatu pakai akidah, pakai tauhid, seru gitu loh. Karena mereka nggak punya cakar, nggak punya kuku, nggak punya taring, ya mereka itu kan bisa dikeluarkan dengan disakitin. Jadi disakitin salah satu caranya apa? Itu nggak rebusnya, disakitin. Kalau bahasa ilmiahnya, setahu saya itu dinding selnya dibuka, nanti bahan aktifnya keluar, tapi kan panas, termal dia. Ya, sebelum dipanasin, gebukin dulu, pak, gitu, prak, cus, gitu loh. Jadi ya, Pak ya, kebayang ya. Jadi minum itu salah satu yang paling mudah. Kalau nggak ada temu mangga gimana? Ya seadanya aja lah. Ya, tapi kalau paling tidak bisa dibiasakan gitu ya, masya Allah ya. Saya tuh membayangkan banyak yang kita bisa selamatkan, serius. Kalau ini aja tuh saya sudah mendapatkan mungkin ribuan orang ya yang masya Allah ya mengikutin hal-hal sederhana kayak begini, itu hilang sendiri penyakitnya. Ya gimana nggak hilang? Yang jelek-jeleknya dia buang, yang masuk bagus-bagus kan. Dokter nggak pernah cheating, atau kita nggak boleh cheating? Boleh, tenang aja. Rulesnya boleh 80-20, saya kasih rulesnya. 80% clean, bersih, bagus yang dimakan, 20% oke lah, you nyampah silakan. Tidak apa-apa. Tapi bukan tiap hari nyampahnya. Jadi kalau selama Ramadan kalau bisa rules ini Anda turunkan cuma 5% atau 10% paling maksimal. Sehingga Ramadan lebih benar-benar clean yang dimakan. Gak ada minyak, gak ada terigu, gak ada gula. Wih, keren itu. Masya Allah kan, seperti itulah ya. Sehingga nanti takjilnya berubah semua. Semoga. Gak yakin sih saya. Agak kurang yakin ya. Jadi nanti ilmunya diterapkan, tapi nutrisinya dapat, sehatnya dapat, enaknya dapat. Contoh mungkin ada salah satu makanan yang menurut saya itu bagus gitu kan, dan itu ada proteinnya, ada karbonya, ada lemaknya juga ya. Contohnya apa? Getuk. Getuk itu kan bagus tuh, betul kan? Non gluten, singkong ya kan, manisnya ada dapat sedikit gitu kan. Kalau Anda mau kasih sedikit gula aren, kasihlah situ, tapi dikasih dengan kelapa. Bikin campur tuh saya sering bilang nggak ada esnya, campur doang. Esnya kita buang supaya nggak dingin. Jadi pakai campurnya dikasih apa? Air kelapa tua, nggak usah pakai muda. Ngapain yang muda? Dia naik daun terus selama Ramadan kan. Padahal air kelapa tua tuh sama bagusnya, mirip-mirip aja dengan air kelapa tua. Dibuang-buang, kadang-kadang 1000 bisa dapat banyak. Daripada Anda beli air isotonik semahal-mahal kayak begitu, mendingan Anda beli air kelapa tua. Airnya Anda minum, kelapa yang Anda makan, jantung Anda sehat. Semudah itu. Tapi jawabannya saya sudah tahu, godaannya banyak banget tuh, masya Allah. Itu barusan saya mau hidup sehat tuh, abang bakso lewat, abang ini lewat, abang lewat, nggak usah dilewat depan abang lah, kalau lewat tempat lain. Gitu.
Misalkan begitu ya. Kelapa tua tuh bagus loh saya, serius. Jadi kalau bikin campur es ya, nggak pakai esnya gitu ya, air kelapa tua Anda ambil, kasih rumput laut, kasih kolang kaling, kasih cendol, kasih lidah buaya, kasih potongan buah, kasih madu sedikit, wah masya Allah kenyang minta ampun. Makannya bener, nanti ibadahnya bener, coba aja mood Anda akan bener, semudah itu. Ya, pakai santan, nggak apa pakai santan, tapi santannya saya lebih senang yang nggak dipanasin. Santan tuh bagus ya, asal jangan dipanaskan. Ya, panasin yang sudah banget kan jadi masakan, jadi lauk. Tapi kalau santan benarnya itu bagus. Bahkan saya melihat beberapa itu yang bikin mereka nyebutnya di barat sana coconut milk, susu santan. Makanya guru saya dia bilang bahwa kelapa tua ada makan aja sehari seperempat itu bagus buat jantung, lemaknya bagus, lancar BAB-nya kelapa gitu. Ya, biasanya begini, tidak lama muncullah fitnahnya. Apa fitnahnya? Cacing kan? Makan kelapa cacingan tuh tidak tahu dari mana sih itu sanad dari kalimat ini, makan kelapa cacingan itu loh. Ada aja. Ya, gitu ya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Yang pertama, untuk memperbaiki usia sel yang lebih tua dari usia seharusnya, caranya bagaimana? Yang kedua, mohon penjelasan terkait air mineral dan demineral dan bagaimana cara mengkonsumsinya dengan baik. Terima kasih Ustaz. Atur nuhun. Gampangnya begini, biar Bapak Ibu mudah mencernanya. Saya ilustrasikan mobil aja. Anda beli mobil sebelah, gampang-gampang Toyota lah misalnya. Mobil Toyota ini, Bapak sekalian, dijangkakan waktunya dia hidup, ya itu 20 tahun misalkan. Dengan syarat apa? Servis ke Toyota, pakai spare part Toyota, pakai olinya Toyota, itu kata yang bikin pabrik. Gitu ya. Lalu iseng nih si fulan ini, ya, dia kanibalisasi. Dia pakai spare partnya Honda atau Suzuki lah, oke, pakai spare part itu oli ngabal-ngabal, nah gitulah. Bisa ditebak kan, tidak mungkin sampai ke usia 20 tahun kan, nah gitu. Tubuh kita juga sama, paham ya? Jadi biological age atau usia biologis itu adalah usia, actual age-nya berapa. Contoh mungkin ada orang usia realnya 30 tahun, tapi ketika dicek pakai alat itu usia biologisnya 50 tahun. Jadi kalau bahasa kita tuh bermuka tua. Paham? Jadi, umurnya 30, tampak mukanya 50 tahun dan tampak beban-beban di wajahnya. Beban kehidupan. Paham ya? Itu dari mana asalnya? Itu 3 tadi tuh biang keroknya. Ada tambahan lagi, banyak sih. Ya, karbo olahan, lemak trans, bahan-bahan yang sudah teroksidasi. Jadi Allah tuh sudah ngasih tanda yang luar biasa sekali. Biar Bapak Ibu paham lebih gampang begini. Kalau Anda lihat apel itu kan Allah lindungi. Allah lindungi dengan kulit supaya dia tidak teroksidasi kan, bahasa gitu kan. Kalau dibuka kulitnya, apa yang terjadi? Langsung dia menghitam, mencoklat gitu-gitu lah ya. Nah itu oksidasi. Nah, supaya apel ini dia memberikan antioksidan yang paling baik dalam tubuh kita, berarti makan apel itu kapan bagusnya? Waktu dipetik makan. Itu yang paling bagus. Nggak ada pohonnya soalnya. Oke? Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah saat sudah dipetik dari pohonnya segala macam sampai rumah kita, makanlah sekulit-kulitnya. Karena kulit itu pelindungnya. Perkara sekarang kulit ada wax itu lain cerita. Ini bicara tentang normal-normalnya aja. Makan sama kulit-kulitnya. Makan memang yang terbaik memang sesuatu dikonsumsi sama kulitnya. Kalau bisa. Langsung mikir kan, duren gimana gitu kan. Gue tahu. Duren itu bagus ya. Kulitnya juga bagus, lihat. Kulit durian itu kan mengandung saponin yang putih itu. Coba
Coba lihat yang para penggemar durian supaya hilang baunya kan digosok pakai itu kan ada saponinnya. Saponin itu biasa daripada sabun. Jadi memang kalau Anda punya masalah mah, bagus itu makan, bukan makan durian. Air dari kulit durian itu Anda minum aja. Gak usah makan durian, Anda kasih orang aja. Tapi durian boleh nggak dimakan? Boleh. Tapi ingat durian juga gula. Semakin tinggi gulanya, semakin besar fermentasinya, semakin mabuk kita kalau kebanyakan. Gitu prinsipnya. Makanya buah-buahan yang gulanya tinggi, Bapak sekalian, itu biasanya kalau sudah over matang gitu ya, dia kan bau alkohol. Coba lihat nanas, kan gulanya tinggi tuh. Udah matangnya kebanyakan, terlalu matang dia bau tuh, bau kayak ada alkohol kan. Gak apa-apa dimakan, halal, gak masalah itu. Ya, makan nanas itu truk, Allah kasih penguncinya di tengah, namanya bonggol. Gitu keren kan kalau kita bahas buah deh. Bonggol itu isinya apa? Bromelin yang tertinggi juga ada di situ. Bromelin itu enzimnya. Maka kalau Anda pengen makan nanas yang tidak banyak gulanya, carilah nanas yang mengkel dan supaya gulanya nggak banyak kan, dagingnya nggak banyak gulanya, maka bonggolnya Anda makan. Kan cakep gitu. Jadi mulai cerdas gitu dalam urusan makanan. Ya, sehingga nanti kalau Anda bertemu dengan teman-teman Anda yang belum berubah pola makannya, mereka sungkan sendiri sama Anda. Wah, ini makan udah bener nih. Gitu misalkan. Boleh nggak makan nih? Boleh. Yang halal silakan, cuman halal pun belum tentu baik loh. Oke? Nah itu, Ustaz. Jadi semakin banyak antioksidan yang kita makan, semakin memudah dia. Makanya kalau Anda baca dalam Syama'il Muhammadiyah itu, Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam ya, Masya Allah ya, beliau itu makannya kan bagus banget pastinya. Dan banyak kan puasa daripada makannya kayaknya. Rasul itu. Wajar kalau Anda baca di kitabnya Imam Tirmizi itu bahwa Rasul itu ketika wafat, ubannya kan nggak lebih dari 11. Uban itu kan tanda penuaan. Ini umur 30 tahun udah ubanan. Wajah sudah menua. Kebanyakan nyampah pikiran sama nyampah makanan, itu aja. Wajahnya nggak kelihatan seri-serinya gitu loh, gitu ya, kerut makin tampak gitu kan, macam-macam lah gitu, tampak tanda kan. Wajah ini kan cerminan perut sebenarnya, cerminan wajah, cerminan tubuh kita secara umum itu Ustaz ya. Jadi semakin banyak, kalau bahasa sederhananya, banyakin yang dikupas daripada yang dikemas, itu aja paling gampangnya. Banyakan yang dikupas daripada yang dikemas, apapun itu, kaidah itu paling sederhana. Dan semakin fresh Anda makan, semakin bagus. Semakin fresh dari tanah, dari laut, segala macam, semakin bagus. Kalau mau biological age-nya nurun, menua, memudah. Ya, jadi tiap hari itu makin fresh, makin apa, apalagi ditambahkan dengan tadi latihan olahraga kayak begitu. Makanya saya di rumah kalau bukan lagi treadmill atau apa, biasanya treadmill yang nggak normal. Males yang normal-normal tuh, sekarang pengennya nggak normal. Ya, treadmillnya itu 3 15 30. 3 itu kecepatannya, 15 itu sudut paling tingginya, incline itu loh. 30 menitnya itu lebih luar biasa efeknya ke badan. Jadi kalau Anda running biasa sama trail run, naik gunung itu kalorinya jauh lebih banyak. Trail run paling gampang mah naik turun tangga aja. Wah, bolak-balik. Waktu naik turun tangga, atur nafasnya sehingga core Anda kebentuk, perut Anda dapat, keren itu, Masya Allah. Jadi sekali megang tangan itu, dapat nih orang ini. Jadi kalau pegang tangan gitu kan, ini nggak ada powernya sama sekali. Ada orang kayak begitu, laki-laki. Ya, pegang gitu loh, nggak ada rasa-rasanya. Maksudnya powernya nggak dapat. Gitu, Zat. Yang kedua apa tadi? Air yang terbaik ya air Zam-Zam. Kita belajar air Zam-Zam aja lah. Ya, air Zam-Zam itu apa? Air mineral, sudah itu aja. pH-nya air Zam-Zam kalau kita cek ya pH-nya memang alkalin, basah, ya itu air terbaik. Contohnya itu aja. Kalau nggak bisa apa? Ya turun lagi. Ya, mungkin nggak mineral banget tapi masih ada mineralnya. Kalau saya pribadi jujur, kalau saya pribadi lebih milih air mineral daripada air yang dibuang mineral kalau saya. Ya, saya nggak tahu di luar sana memang ada produk-produk yang tidak ada mineral, mereka sebutnya demineral. Ya, tapi kalau saya lebih milihnya air yang mineral. Karena spring water di seluruh dunia itu mineral semua. Kita butuh mineral, ya, nggak mungkin nggak butuh. Ya kalau nggak butuh tuh berarti sakit kita.
Kupernya, zinknya, magnesiumnya, fluoride-nya, fosfornya, kita butuh semua itu, kaliumnya, itu kan semua ada pada air. Maka air Zam-Zam itu kan air dengan komposisi terbaik di dunia, mineralnya, ya. Cuman tadi belum tentu kita dapat. Tapi kalau nggak dapat, Anda pergi ke gunung-gunung, kalau lagi yang suka hiking segala macam, di gunung kan ada mata air tuh. Di sana langsung aja minum. Boleh kan? Boleh aja, nggak ada yang ngelarang. Airnya bersih, nggak ada kontaminasi kan boleh aja diminum. Ya, makanya air yang sudah kemasan itu kan sudah steril sebenarnya. Sedangkan kita nggak perlu steril banget aslinya. Cuman karena keadaan itu akhirnya kita harus mengalah gitu. Karena mau dapat air sumur aja sekarang air sumur sudah kontaminasi, sudah berpolusi seperti itulah. Jadi itu dia mineral. Lagi-lagi saya lebih milih air mineral. Ya, kalau misalkan mau minum air di mineral gimana? Ya silakan aja, nggak masalah, nggak ada yang larang. Gitu. Baik, terakhir dari akhwat, persilakan kepada ibu yang di depan, sudah dari tadi sepertinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas ilmunya. Nama Ana Muslimah Tamrin. Mohon izin Pak Dokter, alhamdulillah di beberapa bulan terakhir ini saya sangat senang sekali mengkaji tentang makanan minuman yang masuk ke badan kita dan juga unsur-unsur yang terkait dengan peternakan dan pertanian kayak gitu. Nah jadi Ana juga mohon izin buku-bukunya Pak Dokter juga banyak saya jadikan rujukan kayak gitu dalam mengkaji ayat-ayat Allah terkait dengan hal-hal seperti ini. Nah jadi mohon mohon penjelasan lebih lagi dari Pak Ustadz terkait dengan judul buku Pak Ustadz yang yang berjudul Jurus Sehat Rasulullah. Ada satu bab yang sangat menarik yang saya coba kutip di dalam buku itu adalah sabar dan syukur, dua kunci mutlak dua kunci mutlak sehat jiwa dan raga. Nah, itu di halaman 298 sampai 300 itu. Nah, dari permulaan buku itu Pak Ustadz mengutip tentang surat Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisa'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal dan seterusnya gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, yang menjadi sesuatu yang saya kaji itu adalah pada saat kalimat buah-buahannya itu. Nah, tadi juga saya mencoba membedah tentang kisah Adam di ayat 25 Al-Baqarah itu sangat mengagumkan sekali kayak gitu kan. Nah, kenapa ada kok Allah nggak tolong Adam pada saat untuk tidak sekedar memakan buah itu, kenapa? Nah, itu kayak kaji lagi gitu. Ternyata ada jawabannya juga gitu di surat Toha ayat 115 itu. Nah, jadi telah kupesankan kepada Adam dan Hawa dahulu, tetapi mereka lupa dan tidak memiliki kemauan yang kuat. Nah, apakah korelasi makna dari dari materi buku tadi bahwa dua kunci mutlak jurus sehat tadi adalah sabar dan syukur. Nah, kalau masalah sabar dan syukur ini kalau di bukunya Agim ya, Gurunda Agim itu di Asmaul Husna itu agar hidup lebih bermakna itu di bab terakhir ya, tentang sobur itu di halaman 267 sampai 282 itu beliau mengungkapkan tentang pemaknaan yang dalam tentang syukur ini yang dicontohkan oleh dua para nabi yaitu Musa dan Nabi Yusuf kayak gitu kan. Nah, itu Allah penjelasan di syukur ini hanya Allah yang memiliki mutlak sifat sabar ini gitu, bahkan para nabi tidak mampu untuk bersabar kayak gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah pertama, saya mohon izin ilmunya Pak Ustadz saya coba kembangkan lagi terkait dengan temuan-temuan ini dari tadabbur Al-Quran yang coba saya kaji ini, karena di dalam Al-Quran itu saya menemukan ada 5 ayat yang terkait dengan jurus sehat di dalam Al-Quran dan 5 ayat yang terkait dengan makanan-makanan sehat yang dalam Al-Quran itu. Ya, terutama di surat An-Nahl itu adalah menu sehat, semuanya diungkap semua. Jadi ayat 5, ayat 66 sampai 69 itu semuanya diungkap. Ditambah dengan surat Al-A'raf itu sangat luar biasa gitu. Nah, yang pertanyaannya adalah saya mohon ini penting gitu, ingin saya sampaikan dan ingin mendapat kajian lebih dalam lagi yang mudah-mudahan suatu waktu bisa ketemu Pak Ustadz.
di surat dengan pakailah pakaian yang terbaik pada saat masuk ke masjid. Nah, jangan berlebihan dalam hal makan dan minum. Nah, ini pesan yang sangat penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini gitu. Korelasinya adalah pada saat kita memasuki masjid, pakailah pakaian yang terbaik dan jangan berlebihan dalam makan dan minum. Barangkali ini maksudnya untuk menjaga kita kesucian dari hadas-hadas yang akan mungkin kita keluarkan pada saat di masjid gitu. Yang akan mengganggu wudhu kita, yang akan mengganggu kesucian pakaian kita selama kita berada di masjid. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudahi kajian saya. Ibu sudah bisa bikin majelis sendiri itu. Tadi saya sudah mempraktekkan ilmunya, Bu. Sabar mendengarkan pertanyaan Ibu. Masya Allah ya, barakallah fiqh, hayakallah Bu. Masya Allah. Tanyanya apa Bu? Iya, sabar dan syukur kan? Iya, sabar dan syukur. Iya, memang gini Bos sekalian. Udah jam 11 soalnya, saya mau ke Masjid Multazam lagi soalnya. Jadi ya pilihan hidup kita itu cuma dua, kalau nggak sabar ya syukur gitu lah ya. Ini kalau dikembangkan emang akan sangat luas ya. Contoh mungkin dalam hal mungkin kalau kita bicara tentang penyakit, sering saya sampaikan bahwa kita jangan jumawa, kita jangan sombong, kita jangan merasa terapi kita, pengobatan kita, obat kita, apapun ya, dari manapun siapapun itu bisa menyembuhkan suatu penyakit, karena toh ya, yang menyembuhkan mutlak itu adalah Allah, itu yang pertama. Artinya ketika orang dalam kondisi berpenyakitan atau punya penyakit karena seperti itu, dia bersabar dengan itu dan dia menunggu dengan ikhtiar tentunya. Sabar itu kan bukan cuma sekedar menunggu, tapi dia menerima takdir, sabar dengan itu, dia berikhtiar untuk mencari jalan. Allah akan kasih jalan itu. Contoh begini, biar ibu paham atau mungkin biar kita paham. Kisah ini pernah saya ceritakan di Instagram saya, ada seorang ibu-ibu yang Masya Allah ya. Saya ada ke satu tempat lah, saya nggak di Sumatera Utara, waktu itu kita lagi main di laut lah gitu kan, snorkeling gitu lah. Terus tiba-tiba dia di perahu sebelah, dada, dokter, ya mau foto, Allahu Akbar kabiru, di tengah laut minta foto, saya bilang gitu lah, mati saya gitu kan. Tapi itu ungkapan kebahagiaannya dia. Ya, kenapa kebahagiaan? Karena akhirnya nyemplunglah dia ke laut, snorkeling sama teman-temannya gitu kan. Saya pun lagi udah nyemplung gitu kan, foto di situ, subhanallah. Terus dia bilang terima kasih dok. Oh ya, alhamdulillah. Kenapa? Dia bilang saya sudah punya anak sekarang. Oh ya, saya bilang alhamdulillah, masya Allah. Saya bilang bla 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 segalanya. Sudah berapa tahun? 16 tahun. Nggak punya keturunan. Kata dia gitu. Lantas dia bilang terima kasih resepnya. Iya, resep apa? Saya bilang resep buat promilnya. Dia bilang oke, ibu minum apa? Air kelapa. Ini menarik, kelapa. Saya pribadi jarang, setahu saya nggak pernah posting air kelapa itu bagian dari promil, nggak pernah. Nah yang menarik ya, ini yang bahasanya di sini sebenarnya, ilmunya di sini. Jadi kisahnya ibu itu subhanallah ya, dia akhirnya cerita, dia sebenarnya minum air kelapa itu bukan buat promilnya. Dia bilang cuma pengen hidup sehat aja. Terus bonusnya Allah kasih hamil. 16 tahun nggak punya anak, minum air kelapa, subhanallah biiznillah dia bisa hamil. Sabar menerima itu, dia ikhtiar. Karena kita kalau sudah bahasa, jadi sebenarnya kalau sudah kita install dua hal ini dalam diri kita, sabar dan syukur tadi, semua tuh nggak ada bedanya, wallahi nggak ada bedanya. Dapat ujian kata Nabi dia bersyukur, dapat bersabar, dapat nikmat dia bersyukur, selesai, nggak ada bedanya. Contoh ya, kalaulah orang sebut bahwa salah satu, memang itu ujian ya, tapi ada nikmat yang luar biasa, bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar, itu adalah sebuah ujian buat Hajar dengan Ismail yang kecil itu. Anda bayangkan ya, kalau meskipun kata-kata kalau itu nggak boleh pakai dalam Islam, kalaulah tanpa, kalau boleh kata itu saya kutip untuk menjelaskan dan mengangkat makna syukur yang luar biasa. Anda tahu sekarang pahalanya orang sa'i itu siapa yang paling banyak dapat? Hajar. Asbab dia sabar dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, meninggalkan dia di lembah itu kan. Kalau nggak ada itu, nggak ada pahala, nggak ada sa'i, Safa Marwah kan nggak ada.
Kayak begitu. Jadi kita kalau sudah ini terinstal dalam diri kita, kita senyum aja, bahagia aja. Ujian, masya Allah, alhamdulillah, dapat ujian. Tadi saya jelaskan, sakit itu ujian, tapi bisa jadi itu kenikmatan yang luar biasa dari Allah untuk menghentikan nafsunya kita. Dia nggak jauh-jauh beda, sebenarnya beda tipis saja. Ya, antara sabar dan syukur tadi. Dan ini saya katakan yang sering kita lupa. Kadang-kadang kita belajar ilmunya, kita tahu ngikut kajiannya, tapi kadang-kadang dia nggak terinstal. Dulu maaf, waktu zaman pandemi Covid, saya bilang kita ini kadang-kadang, mohon maaf, saya bilang kayak nggak ada iman. Saya bilang takutnya luar biasa. Ya, bukan kita mengatakan nggak perlu prokes, bukan itu poinnya. Tapi kadang-kadang seperti kehilangan iman. Tuhannya nggak ada. Ya, apalagi kalau bicara pada ranah-ranah yang memerlukan dimensi ketuhanan yang besar. Itu kadang-kadang ruang logika kita taruh nggak dipakai dulu. Contoh nih, misalkan Anda punya hajat besar yang katakanlah memerlukan misalkan uang dana yang besar, bangun pondok, bangun bisnis segala macam, duitnya nggak ada. Bisa jadi angka itu Anda buang semua, Anda semua kembalikan pada Allah, Allah akan kasih jalan. Wallahi, itu instalasinya kayak begitu. Jadi kalau sudah kayak begini, Bapak sekalian, itu dia nikmati dua-duanya itu. Makan, alhamdulillah, nggak ada makan, ya alhamdulillah bersyukur juga dapat puasa. Gitu loh kurang lebih, secara sederhananya. Sehingga nanti dari situ tuh tadi rasa itu hidup gitu loh. Kalau Anda baca kisahnya salah satu sahabat Nabi yang terakhir yang hidup, yaitu Abu Kilabah al-Jurmi, itu kan manusia subhanallah Bapak sekalian. Mata nggak ada, kaki nggak ada, tangan nggak ada, ditemukan di padang pasir. Yang menemukan itu bertanya pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu disapalah dia di dalam tenda itu, dibuka sama dia tenda itu, diketemu manusia kayak begini di tengah padang pasir, mata buta, kaki nggak ada, tangan nggak ada, tapi dia katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah memberikan begitu banyak nikmat untuk saya hari ini. Apa yang mau disyukurin? Tapi hatinya, oh itu yang keren, memandang sesuatu itu bukan dengan kacamata fisik, tapi hatinya bekerja, hatinya itu bergetar. Yang Allah kadang-kadang, bukan kadang, Allah singgung itu dalam Al-Quran. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar, kata Allah, walakin ta'mal qulubu lati fi sudur. Kau berjalan, kau punya hati, dengan itu kau merasa, kau punya telinga, dengan itu mendengar, kata Allah. Bukan mata yang buta, kata Allah, tapi hatimu yang buta. Gak gerak gitu loh, hati itu gak getar. Nah ini relate banget dengan dua hal tadi ya. Diberi sehat, enggak juga syukur-syukur, enggak dijaga, sehat enggak membuat taat, maka bisa jadi sakit jauh lebih baik untuk membuat taat. Kalau sakit itu membuat dia taat, wallahu alam. Jadi kalau udah kayak begini itu kan jadi apa ya, hidup kita tuh bermakna gitu loh dengan dua hal tadi. Karena respon kita tuh cuma dua itu aja kalau menyikapi sesuatu. Kalau nggak sabar syukur, itu aja. Dan itu respon iman yang paling baik. Ya, seperti itu. Saya kira mungkin cukup ya. Saya mohon maaf dari apa yang saya sampaikan, mungkin ada kekeliruannya, kesalahannya, dan saya mohon ampun pada Allah, dan tentunya mohon maaf kepada jamaah sekalian, dan semoga Allah sampaikan kita di Ramadan, dan semoga Allah jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang jauh lebih baik dan tidak sama dengan Ramadan sebelumnya, yang kita bisa merasakan rasa-rasa yang lebih banyak lagi, lebih luar biasa lagi kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada kebaikan-kebaikan, sehingga hati kita bergetar ya, tubuh kita bergetar, dan kita bisa menikmati bulan ini dengan luar biasa keimanan, dan Allah memberikan kepada kita semua kebaikan-kebaikan yang sempurna dalam Ramadan. Termasuk kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita keberkahan malam Lailatul Qadar, dan semoga Allah mudahkan kita semua beriktikaf selama 10 hari terakhir Ramadan nanti, dan semoga Allah jadikan kita ahlul jannah, dan Allah ampuni semua dosa-dosa kita selama Ramadan nanti insyaallah. Dan selama bulan Sya'ban ini Allah mudahkan kita untuk berbuat baik, menolong orang, membantu orang lain, dan memenuhi hajat kaum muslimin. Dan semoga Allah ampuni orang tua kita, bapak ibu kita, saudara kita, anak ibu, anak istri kita, suami kita, dan seterusnya. Dan semoga Allah wafatkan kita semua dalam husnul khatimah, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali dalam surga Firdaus yang tanpa hisab dan tanpa azab. Dan semoga Allah jaga negeri kita Indonesia ini dari segala macam makar dan hal-hal yang memburukkan atau membuat negeri ini menjadi lebih buruk. Dan semoga Allah mudahkan kita lebih banyak lagi untuk berbuat baik dalam bulan ini seterusnya sampai akhir hidup kita, sehingga kita mati dalam keadaan yang baik atau husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.